Baik, Tribuners, selamat sore dimanapun Anda berada. Saat ini kami sedang berada di Jalan Jenderal Sudirman, Kabupaten Bulukumba, atau tepatnya berada di Bundaran Pinisi. Nah, apa kabar semuanya warga Bulukumba, sahabat desa? Saat ini kami sedang bersama atau berbincang-bincang dengan salah seorang kepala desa terpilih di Kabupaten Bulukumba yang termuda. Nah, namanya ini ada banyak anak-anak muda yang sedang berbincang di belakang. Namanya, Assalamualaikum Pak Desa. Waalaikumsalam. Iya, selamat sore. Selamat sore. Baik, selamat sore pemirsa Tribuners. Inilah kepala desa termuda terpilih di Kabupaten Bulukumba pada November lalu. Namanya Rahmat Lala. Ya, Rahmat Lala ini baru berusia 28 tahun. 28 tahun sudah terpilih memimpin Desa Bukit Tinggi, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Baik, bisa diperkenalkan namanya Pak Desa dan identitasnya atau data dirinya begitu? Nama saya Rahmat Lala. Ya. Saya lahir di Bulukumba 18 Juni 1994. Suara. Ya. Volume. Saya sekarang bertempat tinggal di Desa Bukit Tinggi. Iya. Terpilih kapan Pak Desa? Saya terpilih di Desa Bukit Tinggi. Waktu Pilkades di bulan November, 9 November. Sebelum lanjut ke hasil pemilihan kepala desa Bukit Tinggi, Pak Desa bisa dijelaskan dulu biodatanya begitu. Pertama sekolah dasar di mana, SMA, kemudian kuliah, dan jabatan terakhir di lembaga apa atau di mana? Jadi waktu saya sekolah SD itu di SD 36 Bontosunggu. Dan SMP Negeri 6 Bukit Tinggi. Dan SMA itu di SMA Negeri 1 Gangking ya. Gantaran juga. Adapun saya berkecimpung di organisasi yaitu Himpunan Mahasiswa Islam HMI, dan kebetulan saya masih menjadi pengurus aktif dan jabatan yang ada di HMI selaku Sekretaris Umum Himpunan Mahasiswa Islam periode 2022-2023. Berarti masih menjabat, ya, Pak Desa? Sementara masih menjabat. Ini tidak tahu sebuah kebetulan atau apa. Iya. Kampusnya Pak? Saya kampus di STKP Muhammadiyah Bulukumba atau UMB sekarang. Iya. Universitas Muhammadiyah Bulukumba. Sudah selesai atau sementara masih berjalan? Iya, berjalan. Ya, sudah semester berapa Pak ini? Kalau tidak salah sudah 15, kalau tidak salah. 15? Wah, lumayan cukup ya. Sudah di Dewa atau apa. Dan jelasnya masih status mahasiswa. Masih status mahasiswa. Baik. Bisa Pak diceritakan bagaimana awalnya bisa tertarik menjadi calon kepala desa di Desa Bukit Tinggi, sebuah desa di Kecamatan Gantarang? Iya. Kalau memang dari saya diri pribadi, memang dari dulu sejak berkecimpung di lembaga organisasi, saya memang suka politik. Iya. Mungkin dari dasar itu sehingga ada keinginan untuk maju di Desa Bukit Tinggi, jadi kepala desa. Tapi mula-mulanya itu orang tua yang didorong untuk maju ke sana. Untuk maju tinggi. Cuman karena orang tua tidak memiliki dasar pengalaman di pemerintahan, sehingga itu dilimpahkan ke saya. Bagaimana kalau kamu yang maju katanya? Oh begitu. Ya, karena kamu sedikit tahu banyaknya tentang ilmu pemerintahan. Belajar melalui ilmu politik Pak di kampus dan di ruang-ruang diskusi. Iya. Setelah itu dari landasan itulah ajuan itu, saya menyatakan diri Bismillah untuk maju kepala desa Bukit Tinggi. Itu di awal tahun 2022.
2022. Iya, kalau saya tidak salah. Memang mungkin pondasi saya memang yang kuat pribadi ya. Iya. Karena senang akan politik. Pernah saya teringat dengan kata-kata senior saya di lembaga, dia mengatakan bahwa begini, kalau kau memang menyukai politik, ingin berpolitik, maka segala sesuatunya itu kebijakannya harus politis. Walaupun napasmu sekalipun itu harus politis. Iya. Nah, itulah kemudian yang saya ambil, yang melekat pada diri saya. Sehingga mungkin sejak bangun tidur sampai berbaring lagi, itu adalah tindakan politis. Politis ya. Iya. Cukup menarik ini. Iya, itu yang saya tanam dalam diri. Baik. Terus bagaimana meyakinkan masyarakat di sana, Pak Desa? Waktu itu, karena ini Bapak kan sebagai waktu itu calon kepala desa yang termuda di antara beberapa calon di desa itu, bagaimana bisa meyakinkan masyarakat bahwa Andalah yang bisa menjadi harapan ribuan masyarakat yang ada di desa itu? Sebenarnya semenjak saya di Bukit Tinggi ini, sebagai orang baru ya, sebagai orang milenial, pemuda ini, mahasiswa, tingkat kepercayaan masyarakat agak minim akan hal itu. Karena mungkin persepsinya kurang pengalaman. Tapi saya berhasil membuktikan itu lewat kerja-kerja sosial. Pendampingan misalkan masalah mereka di desa tentang pelayanan. Saya berikan petunjuk, arahan, seperti itu. Sehingga terbangun sebuah gambaran dalam diri bahwa dia memang mampu membimbing masyarakat ke arah yang lebih baik. Jadi kepercayaan itu terbangun setelah dibuktikan. Masyarakat. Dibuktikan melalui arahan-arahan kepada masyarakat yang memiliki hambatan-hambatan ya. Nah, kira-kira apa yang cita-cita yang ingin diwujudkan nanti nih Pak Desa? Iya. Di awal pemerintahan misalnya begitu. Tentunya karena masyarakat khususnya Desa Bukit Tinggi itu sangat memerlukan yang namanya pelayanan. Karena mungkin di periode sebelumnya pelayanan kurang maksimal. Makanya yang menjadi tugas pertama saya adalah memaksimalkan pelayanan. Adapun yang menjadi skala prioritas dari visi misi saya itu adalah tentang keagamaan dan pendidikan. Ada hal inovasi Pak yang ditawarkan kepada masyarakat desa yang ada di sana? Iya, khususnya dalam bidang ini keagamaan dan pendidikan, karena angka pendidikan di Desa Bukit Tinggi ini putus sekolah itu sangat tinggi. Oh begitu. Makanya saya masukkan di visi misi menjadi program utama, prioritas. Mudah-mudahan itu kemudian bisa saya tingkatkan. Bagaimana mensupport Pak ya? Iya. Mudah-mudahan ini masyarakat Desa Bukit Tinggi mampu membantu saya ke depan dalam menjalankan apa yang menjadi visi dan misi saya. Tentunya dengan jaringan-jaringan di luar Pak, bagaimana bisa bisa membangun kerjasama ya? Iya, terkhusus juga dari lembaga saya, Himpunan Mahasiswa Islam, mungkin nanti bisa berkolaborasi membangun desa ataupun dari lembaga-lembaga pemerintahan. Pak, rencananya ini kapan dilantik? Iya, soal pelantikan itu di bulan Desember ini, tepatnya tanggal 16 hari Jumat. Apa persiapannya Pak untuk menjelang pelantikan itu? Iya, yang pertama tentunya kesehatan Pak. Sejaga ya? Iya, mudah-mudahan diberikan kesehatan, kita bisa menghadiri pelantikan ini. Ya, intinya ini adalah bukan kemenangan saya pribadi, ini adalah kemenangan masyarakat Bulukumba, khususnya masyarakat Desa Bukit Tinggi. Mari kita sama-sama merayakan kemenangan ini. Adakah pesta Pak atau semacam
ada pesta yang digelar nanti atau apa Iya. sebagai simbol dari kemenangan atau gimana? Ya mungkin Atau syukuran? syukuran di rumah. Tapi sudah mengukur baju Pak? Iya sudah. Alhamdulillah bajunya sudah selesai Pak. Sudah lengkap ya? Iya. Baik. Terima kasih Pak Desa. Ada yang mau disampaikan Pak kepada tentunya masyarakatnya atau masyarakat calon-calon pemimpin milenial di Kabupaten Bulukumba atau di manapun Anda berada di calon pemimpin di Sulawesi Selatan atau di Nusantara ini, khususnya kaum milenial. Adapun yang saya sampaikan kepada pemuda milenial mahasiswa sekarang ialah bahwa kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depan. Tugas kita sebagai pemuda ialah mempersiapkan diri dan menyambut itu semua. Apapun yang akan terjadi ke depan, kita harus bersiap diri. Kira-kira begitu. Dan terkhusus untuk masyarakat Bukit Tinggi, bantu saya, mari kita saling bahu-membahu untuk membangun Bukit Tinggi ke arah yang lebih baik. Saya tidak mampu membangun Bukit Tinggi ini tanpa bantuan masyarakat desa Bukit Tinggi. Jadi sudahi membangun sebuah sekte kelompok-kelompok. Bagi kemudian masyarakat yang kritis, mari menjadi mitra kritis saya, mitra solutif saya. Kita membangun desa Bukit Tinggi ke arah yang lebih baik. Mungkin itu Pak dari saya. Baik, terima kasih Pak Desa, kepala desa yang boleh dikata milenial termuda di Kabupaten Bulukumba, dan dari beberapa lebih dari 100 desa yang ada di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan ini, Bapak Rahmat Lala yang menjadi kepala desa termuda pada tanggal 19 Desember di Kabupaten Bulukumba setelah mengikuti pelantikan nanti. Saya reporter Tribun Timur, Syamsul Bahri, langsung dari Kota Bulukumba, Sulawesi Selatan.